warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilakul fikr. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keafiatan sehingga kita semuanya bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk beberapa acara yang kita lanjutkan dengan kegiatan pengajian, dan kita akan tutup dengan zikir bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam majelis ini, majelis ilmu ini, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nantinya kita akan membersamai keadaan yang baik di akhirat. Kenapa kita perlu untuk belajar? Kenapa kita perlu untuk menambah ilmu pengetahuan kita? Karena agama kita mengajarkan kita untuk belajar. Iqra, bacalah, pelajarilah, ketahuilah, dalamilah, pahamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Artinya bahwa ketika kita belajar, maka kita harus sandarkan Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk dan hanya karena Allah, agar apa yang kita pelajari akan menambah pemahaman kita yang baik, dan tentunya pada hakikatnya diharapkan memberikan buah daripada apa yang kita pelajari dalam bentuk amaliyah kita sehari-hari. Dan itu semuanya tentunya kembali kebaikan itu untuk siapa-siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah sabdanya, "Lau a'lamtu ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Kalau sekiranya ilmu pengetahuan kalian sama dengan pengetahuan yang saya miliki, lau a'lamtum ma a'lam, andaikan pengetahuan kalian sama dengan apa yang saya ketahui, ilmu saya
sama dengan apa yang kalian dapatkan, kalian punyai, kalian dah miliki. Maka kata Rasulullah SAW, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ulama mengatakan salah satu di antara bukti kedalaman ilmu seseorang adalah dia kurang tertawa dan banyak menangis. Dia menangisi nasib dirinya nanti di hadapan Allah seperti apa. Dia menangisi dirinya yang kurang beramal, padahal amaliyatnya sudah sangat banyak, tetapi dia masih merasa khawatir atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayatnya sangat jelas, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang mengerti, yang tahu, yang takut kepada Allah. Katakan di situ ulama ini orang yang alim. Orang yang alim itu ada dua. Alim Rabbani, alim yang Rabbani, yang dengan kealimannya itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alim syaitani, dan orang yang alim yang memiliki jiwa-jiwa syaitan. Ya. Hanya orang yang saja buahnya adalah rasa takut dia kepada Allah itu luar biasa. Rasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Sudah dia beramal soleh, sudah dia punya ilmu banyak, hafalannya banyak, pengetahuannya banyak, bukan dia bangga, bukan dia menjadi sombong dengan ilmunya, justru dia semakin takut dengan ilmu yang dia punya. Ada jamaah saya di sini yang bilang, semakin saya tahu Ustaz, semakin takut saya. Ya, saya kasih analogi sederhana. Kalau kamu jalan di suatu tempat yang di situ banyak rambu-rambu, tentu kamu akan ikut tahu itu rambu ini. Jadi kamu takut untuk buat salah dengan rambu-rambu yang itu petunjuk-petunjuk. Kalau kau tidak mengetahui rambu-rambu itu, petunjuk-petunjuk, kamu anggap aman-aman saja, padahal itu akan mencelakakan kamu. Demikian besarnya kepentingan belajar ini, sehingga yang paling pertama sekali turun ayat itu adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra, belajar, baca. Hanya kita belajar di majlis ini dalam rangka untuk belajar. Ya. Dan setelah kita tahu, ya kita amalkan. Ya. Nah, semakin banyak pengetahuan yang ada pada diri kita, semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, semakin paham kita mana yang larangan, mana perintah, semakin khawatir kita antara ancaman, ya, dan balasan yang baik. Semakin takut kita dijerumuskan Allah ke dalam neraka dan dijauhkan kita dari surga, dan berharap kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar. Oleh sebab itu setiap malam Jumat, malam Selasa, kita menimba ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kalah dengan orang kafir hari ini. Orang kafir hari ini banyak masuk Islam karena mempelajari Al-Quran, kitab suci kita, dan mereka tidak menemukan kitab-kitab kuno yang sehebat Al-Quran membicarakan banyak. Kita malah meninggalkan Al-Quran karena dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, kata Nabi SAW, saya itu sedih melihat umatku ini
Mudah-mudahan kita menggalinya. Di antara kitab yang kita gali adalah kitab Riyadhus Shalihin. Saya membahas masalah kitab al-hikam, tapi karena jamaah semuanya sifatnya umum pada malam hari ini, maka sebaiknya saya kaji kitab Riyadhus Shalihin. Ini juga yang saya kaji di Masjid Al-Faladani. Pada yang punya uang silakan beli kitab ini. Bagus karena ayatnya ada, tapi juga dengan hadis-hadis yang mendukung setiap tematik yang ada di dalam ajaran agama kita. Pada kesempatan berbahagia kali ini kita masuk pada pembahasan bab yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Orang yang yakin akan membawa salah satu sifat yang baik. Yakin. Orang yang yakin, saya ulangi kembali, orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan satu sifat yang ada pada dirinya. Apa sifat yang dibawa bagi orang-orang yang yakin? Adalah sifat tawakal. Tawakal itu diambil dari kata wakil. Wakil itu adalah mewakilkan. Jadi kalau kita ini ketua sama wakil misalnya dalam organisasi, ketua ada wakil. Kalau wakil antara makhluk, ya ada namanya jabatan wakil. Dan sekarang ini misalnya Presiden Jokowi sama Ma'ruf Amin, kita tengok yang wakil itu jarang. Nanti wakil itu datang atau muncul ketika ketuanya tidak ada. Kayak wakil yang muncul. Tapi kalau dalam masalah sandaran ketauhidan kepada Allah, maka ketika orang mewakilkan segala urusannya kepada Allah, itu sudah benar, itu sudah pas, itu sudah tepat. Ya. Makanya orang yang tawakal itu sifatnya adalah dia paham bahwa segala urusannya itu dia wakilkan kepada Allah yang Maha Sempurna. Sebab kalau diwakilkan sama manusia ini, tidak ada manusia yang bisa dipegang 100% ucapan, tingkah laku dan kepercayaan. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu menyandarkan, mewakilkan segala urusan. Ya. Kalau kita Pak, insya Allah Ustaz, insya Allah kapan? Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, ya, sandarkan kepada Allah, ada kelapangan hati kita, ada hati kita itu merasa nyaman, merasa aman, karena kita sudah wakilkan. Ya. Kalau kita wakilkan sama orang, kita khawatir, jangan. Ya. Tapi kalau kita mewakilkan kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah lah yang maha menjaga, memelihara, melindungi dan lain sebagainya, kita akan merasa aman dan nyaman. Nah, itulah bahasa orang Palestina sekarang itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil. Ya, dan dia adalah sebaik-baik wakil kita. Ya. Jadi kita pembahasan pada malam hari ini adalah al-yakin wa tawakal. Yakin dan tawakal. Dia akan bisa tawakal kalau dia yakin. Tapi kalau dia tidak yakin, susah untuk tawakal. Tawakalnya masih tawakal takut. Jangan-jangan ya itu masih was-was. Tapi kalau dia yakin kepada Allah sebagai Tuhannya, yakin gitu. Jadi makanya salah satu di antara buah daripada keyakinan itu adalah tawakal. Buah daripada keyakinan adalah tawakal. Makanya orang-orang di luar Islam di Eropa itu kagum dengan keyakinan orang Islam, khususnya di Gaza ya. Mereka kagum, ya. Bahkan saya baru buka tadi itu ada ibu-ibu dari Amerika, dia bilang yang mau dia orang Kristen Nasrani, dia bilang
kita punya iman 10 kali lipat iman mereka daripada iman kita. Karena ketawakalan mereka yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membakir kayak gitu, bukan mereka takut, mereka udah tawakal kepada Allah. Hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya tidur aman, nyenyak tidurnya walaupun tiba-tiba dong jadi surga. Coba kita kayak gitu. Coba rasanya Pak. Ya, tawakal kita masih ditunjuk dari 1 dari 2. Padahal tawakal itu Pak, kalau dalam bahasa angka-angka, coba Bapak kalikan 0. Segala yang dikalikan 0 tak terhitungnya. Begitu 0 desimal ke belakang tak bisa terhitung. Tapi kalau hitungan triliun itu sudah selesai, habis sampai di triliun. Kalau belajar matematika ya. Kalau kita dari 1 sampai triliun itu bisa dihitung semuanya, masih bisa dihitung. Tapi kalau dari 0 ke belakang itu tak terhingga angka. Tawakal itu adalah the power of zero, kekuatan zero, kekuatan kepasrahan. Maka buktinya hari itu di Gaza, itu kekuatan kepasrahan yang luar biasa itu. Kekuatan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar. Ini kita masuk pada pembahasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 20. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang muslim melihat golongan-golongan orang yang bersekutu itu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maksudnya pada perang Ahzab itu jumlah orang-orang yang bersekutu memerangi Islam itu sangat banyak. Ya. Dan orang Islam yakin atas kemenangan. Sampai mengatakan Allah dan Rasulnya yang menjanjikan pasti benar. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan benar apa yang Allah janjikan dan Rasul janjikan itu pasti. Dan keadaan orang-orang yang bersekutu yang memerangi Islam, kata Allah dalam Al-Quran, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, ini kaitannya dengan asbabul nuzul. Asbabul nuzul adalah peperangan di zaman Nabi, perang Ahzab namanya. Diperangi Rasulullah dan sahabat. Tetapi apa kata sahabat? Apa kata Rasulullah dan sahabat? Ya, tidaklah apa yang ada di depan mata kita hari ini persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang itu kecuali menambah keyakinan kita kepada Allah. Kecuali menambah keyakinan kita kepada Allah atas janji-janji Allah. Ini berbicara masalah. Ini ayat yang kedua yang dipaparkan dalam pembahasan bab tawakal ini. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, asalkan kita menaati Allah dan Rasulnya, ini persyaratannya. Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena takutlah kamu kepada mereka.
Jadi di zaman Nabi kejadian ada juga di zaman kita sekarang. Hanya orang-orang yang ada imannya, tidak usahlah kita berbicara tentang Gaza, kita berbicara tentang negara kita. Waktu Surabaya yang sejarah itu kan, ketika salah seorang sekutu dibunuh ya sama itu santri, maka sekutu Amerika Inggris ya, kami akan ratakan itu Surabaya. Dikasih ultimatum. Apa katanya? Kata siapa? Bung Tomo ya, Allah tidak gentar. Itu dengan alat yang sederhana, maka jadilah terjadi hari pahlawan 10 November ketika Surabaya dibom. Ya, itu apa itu? Karena keluar ultimatum ya yang dikeluarkan oleh NU yang dikomandani oleh Kiai Haji Nazim Asy'ari, resolusi jihad. Kan minta itu untuk meminta keluar fatwa, siapa yang membela negara maka dia akan diberikan gelar syahid di jalan Allah. Tidak gentar. Pahlawan kita ini tidak gentar. Gimana keadaan hari ini? Itulah yang terjadi juga di negara kita ketika kita ketika kita memerdekakan negara. Jadi kalau sudah dikatakan berkumpul sekutu-sekutu itu disampaikan kepada Rasulullah dan sahabat, dikiranya Nabi takut dan sahabat gentar. Tapi apa yang mereka mengatakan ketika disampaikan orang-orang itu sudah berkumpul mau menghancurkan engkau ya Muhammad? Apa kata sahabat-sahabat Nabi SAW? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah yang menjadi ya wakil, dan dia adalah sebaik-baik. Amalkanlah 450 kali kalau kamu punya masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 zikirkan. Karena ayatnya ini adalah bacaan zikir ya, dari jasa mana kata Rasulullah. Karena ini adalah zikirnya para sahabat ya, ketika mereka menghadapi kesulitan di medan tempur. Dan nanti kalau ada di medan tempur baca ayat ya, insya Allah malaikat Allah akan bersama. Nah, Allah akan kirimkan malaikat-malaikat Allah ketika kita berzikirkan itu. Tidak hanya di medan tempur, dalam kehidupan yang sehari-hari yang kita hadapi, kehidupan kita yang berbagai macam ragam persoalan yang kita hadapi, dizikirkan. Insya Allah Allah akan berikan natijah, Allah akan berikan hasil daripada apa yang kita zikirkan, sembari kita pahami maknanya. Makanya kajian ini adalah mengkaji zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayatnya ada, dalilnya jelas. Maka kalau ada orang mengatakan, mana dalilnya Ustaz? Ini ayat. Bukan saya ngomong, Allah yang sampaikan, zikirnya para sahabat. Ini zikirnya para sahabat, bukan zikir orang sembarangan. Ya, zikirnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka sandarkan, maka nawi itu kan hakikatkan itu. Ketika misalnya zikir, ya, zikir, hakikatkan, sandarkan ya, sebagaimana sebagaimana para sahabat menzikirkan hal ini. Ya. Ini kan ya juga zikir saya ini sebagaimana zikirnya para sahabat, orang-orang yang mulia. Tidak ada orang-orang yang mulia selain para nabi, ya,
seperti mulianya para sahabat. Karena untuk menjadi sahabat Nabi itu tidak mudah. Ada salah seorang ulama di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Dia menceritakan ada kisah salah seorang sahabat ketika sudah hijrah ke kota Madinah. Itu banyak sahabat-sahabat yang mendekat, tapi ada sahabat yang menjauh. Kenapa? Karena dia merasa dirinya. Nah, kata Syekh Ali Jum'ah itu, andai kan saya di zaman Nabi, saya orang yang paling jauh dari Nabi. Kenapa? Karena saya merasa diri saya ini tidak pantas mendampingi Nabi SAW. Tidak pantas dekat dengan Nabi. Siapa saya? Kalau saya mendengar ceramah itu dia saya memantau saya. Kalau orang yang sekelas dia saja, mufti besarnya Mesir hari ini, Syekh Ali Jum'ah, mufti. Kalau sini ketua umum Majelis Ulama Indonesia, ini mufti besarnya Mesir. Dia berkata, andaikan saya di zaman Nabi, saya tidak bisa. Saya mungkin orang yang dijauhkan Allah dari Nabi. Orang kita itu mau dekat sama Nabi, waduh susah betul. Ya, makanya minta sama Allah, ya ada caranya. Ya, ada caranya. Nah, bagaimana caranya? Banyak-banyak bersolawat, khususnya di malam Jumat. Kata Nabi SAW, aksirul sholati fi yaumil Jumat. Banyak-banyaklah kalian bersolawat di malam Jumat. Fa inna sholati ummati tu'radu fi yaumil Jumati wa lailati. Karena di hari Jumat itu sholawat umatku itu akan didekatkan, akan disampaikan kepada, akan dibawa kepada. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, aqrabu minni yaumal qiyamati manzilan, maka Allah akan mendekatkan tempatnya dengan bulan ini. Kemudian maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan rencana apa-apa. Mereka mencari keridhaan Allah dan Allah memiliki karunia yang besar. Ini ayat-ayat yang menguatkan surat Allah. Wa tawakkal 'ala Allah hayyul ladzi la yamut, dan bertawakkallah kamu kepada Allah, zat yang maha hidup dan yang tidak hidup. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara kemarin di kedai kopi bersama dengan Pak Samsul dan Pak Joko. Dia bilang, saya baru memahami hari ini dengan sangat paham apa salah satu ismu Allah, nama Allah itu yang bernama Asy-Syakur. Allah zat yang maha mensyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu memang pantas, ya kan? Mareno bersyukur kepada Allah, wajib itu hukumnya sebenarnya. Wajib itu hukumnya kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berterima kasih kepada Allah. Ini ayatnya ini hati-hati. Ada ayatnya dalam surah Al-Fajr. Ya. Apa itu? Ini kita harus hati-hati dengan ayat ini, karena kebanyakan manusia seperti itu.
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu ya wa amma idza mabtalahu faqadara wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Apa kata Allah dalam surah Al-Karim surah Al-Fajr? Wa amman insan, dan adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah memberikan kepada mereka sesuatu, ya, fa akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, dan Allah berikan dia rezeki, fa yaqulu rabbi akram. Dia bilang sama Allah, Allah memuliakan. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu, dan apabila manusia disempitkan rezekinya oleh Allah, fa yaqulu rabbi ahanan, dia bilang Tuhan itu tidak memberikan apa. Maka bersyukur kepada Allah itu, baik kita diberikan banyak maupun kita diberikan sedikit, kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Kita bersyukur kepada Zat yang Maha Memberi. Siapa yang kasih kamu rezeki? Allah. Banyak atau sedikit? Siapa yang kasih? Tuhan. Banyak kita syukuri, sedikit juga kita syukuri. Kenapa? Bukan kamu yang kasih rezeki, Allah yang kasih rezeki. Nah, sampai Allah tersinggung, tapi kita lebih banyak ingin Allah. Ini ayatnya. Kalau kita dikasih jabatan, kita dikasih uang, kita dikasih harta, kita dikasih banyak kawan kayak begini, banyak Allah. Tapi begitu kita pun ayo banyak Allah. Allah ingat, dua-duanya adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu apa makna di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Tetapi makanya ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Yang saya ceritakan tadi adalah Allah itu yang Maha Syukur. Maksudnya adalah Allah itu akan mengapresiasi segala kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan. Hanya saya baru sudah lama saya cari-cari apa makna asyakku itu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, wajar. Alhamdulillah, kita wajar bersyukur. Tapi kalau Allah bersyukur sama kita, wajar kan? Allah bersyukur sama kita, wajar kan? Makanya saya bingung. Ini maksudnya Allah bersyukur sama kita, ini apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita wa itamala fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Itu ayat surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar daripada syiar-syiar Allah. Siapa yang melakukan haji dan umroh dan tawaf di dalamnya, sesungguhnya dia telah melakukan amal kebaikan. Siapa yang melakukan amal kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Bingung saya dengan ayat. Apa maksudnya Allah itu? Kalau kita bersyukur kepada Allah, wajar. Tapi mau iya Allah syukur sama kita, gimana itu? Coba dijawab. Dan ketika Allah mengatakan dirinya adalah zat yang maha mensyukuri, beda sama kita yang pandai bersyukur. Kita ini terbatas. Cara kita bersyukur kepada Allah terbatas. Paling banter alhamdulillah.
cara bersyukur kita kepada Allah itu terbatas. Tapi cara syukurnya Allah kepada kita tidak bisa dibatasi karena itu adalah sifat Dia. Sifat Allah tidak bisa kita batasi. Sama ketika kita ada zat Allah, ada asma Allah, Akbar, Maha Besar. Kita mau batasi bagaimana Maha Besar? Tidak bisa kita batasi. Alim, Al-Alim, Ya Alim, wahai zat Allah yang Maha Mengetahui. Tidak bisa kita semakan dengan pengetahuan kita. Allah tidak bisa dibatasi pengetahuannya. Nah, kalau Allah itu dengan sifat-sifat itu tidak bisa dibatasi, berarti ketika Allah punya sifat asy-syakur tidak bisa juga dibatasi. Bahwa Allah itu adalah Maha mensyukuri. Kok ada Allah Maha mensyukuri itu gimana itu? Ini coba. Ada yang bisa jawab? Itu yang bisa jelaskan kemarin. Ada yang bisa jelaskan? Sama bingung saya juga kebingungan saya itu lama sekali. Saya baru 1 minggu ini saya ketemu dalam pemahaman saya dalami, saya tadabburi apa maksudnya. Saya baru tahu apa itu. Allah Maha mengapresiasi apa kebaikan yang kamu buat. Itu maksudnya. Makanya saya sampaikan dalam majelis kemarin di tempatnya Bang Imam, jangan main-main menyembah Allah, jangan main-main berzikir, jangan main-main baca Quran, jangan main-main beramal soleh, karena kamu lagi bertransaksi dengan Allah, bukan dengan Pak Jokowi, bukan dengan Pak Menteri, bukan dengan Pak Kades, bukan dengan siapa-siapa, makhluk semuanya. Kamu bertransaksi dengan zat pemilik alam semesta ini. Dan coba-coba bermain-main dengan Allah, karena Allah akan mengapresiasi. Dan apresiasi yang Allah berikan tidak bisa kamu batasi juga. Ada yang sudah tahu bagaimana luasnya surga? Tidak diukur sama Rasulullah. Ada yang bisa membatasi bagaimana besarnya surga? Yang ada dalam ayat wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan luasnya satu orang satu dalam surga seluas langit dan bumi bagus. Maka kalau sholat jangan gantung-gantung, zikir jangan gantung-gantung, datang ke majelis jangan malas-malas. Siapa kita yang mau mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi? Pantas tidak kita masuk surga? Cembung kita neraka ya. Kalau dia hilang kita punya. Jadi Allah itu maha mengapresiasi. Tidak usah kita khawatir dari sini. Bodoh amat orang mau kata, karena Allah yang maha mengapresiasi. Itulah yang disebut dengan hakikat kamu berada. Kalau kamu tidak tahu sampai ke hakikat ini, jangan katakan kamu pandai berada. Itu yang belajar. Kalau sudah sampai ke sana tembus beberapa jam kita itu insya Allah enak. Itu doa juga dari Allah. Pemilik semesta dan berdekatan sama Pak Jokowi ada satu mobil enaknya utama itu. Kita mendekati yang terus kita berdekatan. Maka Nabi tidak pernah jauh dari Allah Taala. Demikian juga para wali-wali tidak pernah jauh juga dari Allah. Ini tujuan belajar tasawuf itu ini. Ini tujuan belajar tasawuf itu ini ma'rifat itu ini ma'rifat. Baru situ-situ yang mengungkap. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Apresiasi Allah dari
sikap tawakal kita, apresiasi Allah, balasan yang Allah berikan dari tawakal kita adalah hasbuh. Hasbuh itu adalah Allah cukupkan tanpa kita bisa kira-kira. Tapi Ustaz, hanya 1 miliar, kan hanya 1 hari. Kalau sepanjang hidupmu Allah kasih rezeki sama kamu, berapa kamu bisa hidup? Dari kamu mulai sampai sekarang, bisa nggak kita hitung siapa? Apalagi kalau kita bertakwa kepada Allah, itu di dunia, di akhirat nanti, kehidupan kekal abadi kita. Allah, ya. Seperti itu. Ke sana orientasi pemikiran kita dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran itu. Dan inilah yang menjadi buah keyakinan orang-orang Gaza ini, orang-orang Palestina ini. Cuman kita ini masih dalam tahap pembicaraan saja. Kita ini masih dalam tahap dibicarakan. Begitu kita mengamalkan, mundur kita akan tidak kuat, Ustaz. Aduh, Ustaz. Saya selalu bilang, terapkan apa yang sudah didapatkan dalam perjalanan spiritual itu dalam kehidupannya. Makanya ada satu kajian membumikan ilmu tasawuf. Ada satu kajian itu membumikan ilmu tasawuf. Biasa orang berbicara tasawuf terlalu tinggi, tapi ketika dalam terapan tidak dibumikan. Padahal tidak. Semua ulama-ulama, wali-waliullah itu menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Saya masih ingat dari dalam majelis lagi zikir kayak gini, ya, ada yang ngomong sama salah seorang di awal, tapi dia berpikir, Pak Yai, sampai itu kayak begini. Kata dia, alhamdulillah. Orang sendiri ya, memang sudah salah. Benar. Kalau kita tidak maafkan kepada Allah, tapi kalau kita tahu di sebalik itu hakikatnya Allah, kita hanya jadi semua rangkaian ucapan alhamdulillah, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tawakkaltu 'ala Allah, semua itu adalah Allah, 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 Allah. Di situlah saya bilang tujuan zikir-zikir yang kita tanamkan Allah, Allah, Allah untuk itu. Jadi kalau ada orang yang zikir terus tidak sampai kemana dari dia zikir? Yang dia ucapkan itu dari kemana? Zikir Allah, Allah, Allah itu dari kemana? Ditancapkan ke dalam hati, tapi begitu di realita kacau dia. Dia kemana ditancapkan dalam hati? Dari kemana? Jangan bukan ke hati, jangan bukan ke kolbu. Katanya so, kalau dia sudah tertancap, terpahat di kolbu, maka apapun akan muncul juga Allah. Yang diukir di lisan Allah, kalian terpancar dari kolbu adalah Allah. Itulah hasil daripada muncul ilmu hikmah dari lisannya ketika dia jauh tempat Tuhan. Tapi berat Ustaz, dia memang berat. Saya bilang ringan, namanya mujahadah. Mujahadah, upaya dan usaha dengan serius, ya, mendapatkan ridho Allah yang berat. Para sahabat itu buang nyawa juga untuk mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radhiya. Dia buang nyawanya, dia lepaskan nyawanya. Kita belum sampai di sana. Ya. Kita baru digigit nyamuk sholat sudah belum. Ya. Jadi
ya, yang saya senantiasa tekankan ya, karena sudah lama ini zikir kan ya, kesana itu begini aja. Sebab apapun yang terjadi di alam semesta ini, saya selalu melontarkan setiap apa yang terjadi, saya selalu tanamkan dalam diri saya. Kullu yusibana illa ma wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Katakanlah tidak akan berlaku apapun pada diri kita. Kejadian apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu semua sudah tertulis dalam hati dan tidak akan berubah. Illa ma kataballahu lana, dan dia adalah sebaik-baik yang benar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada tawakal, Pak, kita akan terus mundur. Kalau tidak ada dinding, Pak, jatuh ke jurang kita, lost control. Inilah salah satu karakter orang yang takwa adalah tawakal. Dia tidak lost control. Ya. Dia mesti ada tempat sandar. Dia mundur-mundur tidak ada tempat sandar, jatuh dari rumah. Dia mesti ada tempat sandar. Tempat sandar yang kokoh siapa? Orang di Gaza itu kalau tidak ada keimanan kayak gitu, tidak bisa menghadapi situasi yang ada yang dihadapi sekarang. Kita pun juga kalau tidak ada ketawakalan kepada Allah, kita akan sangat sulit menghadapi sekarang. Saya kasih contoh ini ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah tawakal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatil tayr." Rawahu Muslim. Akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya itu laksana hati burung. Hati seekor burung. Hati seekor burung. Pusing kan? Apa? Kenapa nanti menyimbolkan burung? Ya. Karena burung itu, Pak, salah satu makhluk Allah yang memiliki sifat tawakal yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, "Lau annakum tawakkaluna hatta tawakkuli la razaqnakum kama yarzuqut tayr taghdu khisaman wa taruhu biqan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang memang betul-betul tawakal, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Nabi bersabda, "La razaqnakum." Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini firman Allah. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Ya, qudsi namanya. "Lau annakum tawakkaluna hatta tawakkuli." Kalau kamu tawakal kepada aku, kepada Allah Subhanahu dengan betul-betul tawakal, la razaqnakum, sungguh kami akan berikan kamu rezeki. Jadi ketika orang bertawakal itu bukan Allah
Allah tidak kasih rezeki, pasti Allah kasih rezeki karena Allah menggunakan lam sebelum tawakul. Sebelum razaqna, la itu lam taukid namanya kalau dalam bahasa Arab. Lam taukid itu artinya lam yang menguatkan, betul-betul kamu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taruhu, dia keluar dari sangkarnya khisoman dalam keadaan lapar di pagi hari, terbang dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonan, dia balik ke rumahnya dalam keadaan dia kenyang. Maka tawakalnya burung itu luar biasa. Dia kasih makanan naik di rumahnya tidak apa-apa, di sangkarnya itu nggak ada kulkas, nggak ada apa di sangkarnya. Nama kita ada kulkas, Pak, simpan untuk berapa hari, simpan untuk itu aja kita tidak tahu kali. Lah burung dia nggak punya kulkas, dia hanya punya sangkar, sangkarnya itu nggak kuat sekali sangkarnya. Jatuh kalau dagingnya sekilo jatuh itu daging. Ya kan? Jadi datang hari itu dia makan, dia sudah habis. Pagi-pagi dia cekak lagi cari keliling. Di mana ada rezeki terbang dia, sana kemari cari rezeki. Dapat, dalam keadaan dia lapar pergi, dia pulang dalam keadaan dia. Begitulah tawakalnya burung, Pak. Maka ambil prinsip burung ini. Kalau kamu dalam keadaan lapar, kamu aja rumah. Jadi rezeki, insya Allah kamu pulang dalam keadaan dia. Gak lagi yang mau ketemu sama Pak Reno, ketemu sama Pak Sang, ketemu sama Pak Aman kita, ketemu sama Pemdan, pasti dikasih paling tidak kopi, paling tidak air putih. Ya, itu prinsipnya burung. Dan kalau kamu memiliki prinsip seperti prinsipnya burung, tawakalmu seperti tawakalnya burung, hatimu seperti hati seekor burung yang tawakalnya kepada Allah luar biasa, kamu akan masuk surga. Itu janji Nabi SAW. Jadi kalau tawakal Pak akan mengatakan kita surga. Aduh, tapi dia tawakal hari ini lah dapat berapa aku Apa janji Allah kepada orang yang tawakal itu? Kalau kamu yakin sama Allah, inilah masalahnya. Kita tidak yakin dengan janji-janji Allah itu, kita tidak yakin. Seolah-olah kita tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kemana yang kita tunggu pertama? Karena Allah katakan dalam hadis ini, la razaqnakum. Kalau kamu betul-betul bertawakal kepadaku, pasti kamu akan aku kasih rezeki. Ada orang Majusi Pak masuk Islam gara-gara dia melihat ada seekor ulat, bukan orang Majusi, seorang ulama, kan Majusi, seorang ulama, dia betul-betul bertawakal kepada Allah masalah rezeki itu. Kenapa? Sebabnya suatu saat dia jalan-jalan, di dalam pokok pohon itu dia tengok ada ular. Ular itu matanya buta, duduk masuk dalam lubang pokok pohon. Karena dia buta nggak bisa kemana-mana lah ular itu kan. Dalam hatinya bergumam, bagaimana bisa hidup itu ular itu? Cuma dia cari makan gitu. Dia berpikir bagaimana cara ular ini bisa makan. Sudah nggak punya kaki, tinggalnya di pokok pohon, Pak, tinggi. Lubang pohon itu dia tinggal di situ. Bagaimana dia bisa makan? Bagaimana dia bisa dapat rezeki sementara dia buta? Sekonyong-konyong datang burung, di paruhnya ada makanan, di pakoknya kepala ular itu, terbuka mulutnya dikasih makan. Langsung dia Allah Akbar, subhanallah, nangis itu ulama. Mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki, bahkan kepada seekor ular yang berkas.
wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang yang melata yang tidak punya kaki yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali tanggungan kami rezekinya. Jangan terus sombong. Suatu ketika Sulaiman sombong. Nabi Sulaiman sombong. Dia bilang sama ular, nanti kamu aku yang kasih rezeki, aku yang kasih makan kamu. Allah kasih pelajaran sama Nabi Sulaiman. Nah, terus apa? Dikasihlah ular itu, apa makananmu? Bukan ular, semut. Apa makananmu? Saya makan ular. Makan ular. Selama ini kamu siapa yang ngasih? Allah. Kalau begitu hari ini dia saya ngasih makan. Setahun ini saya kasih makan kamu dulu. Dikasihlah dulu itu. Enggak usah sih. Dikasih sama semut. Setahun dia datang lagi. Nabi Sulaiman datang. Begitu Nabi Sulaiman datang, dia tanya, kamu sebelumnya dia bilang, biasanya ini Nabi Sulaiman Pak, bukan Nabi Hidir, bukan. Nabi Sulaiman ini ya, Nabi Sulaiman ya. Apa kata Nabi Sulaiman itu? Rajanya diraja di atas dunia ini raja. Tidak ada orang yang sehebat kerajaannya Nabi Sulaiman, tidak ada lagi. Bahkan itu permintaan Nabi Sulaiman. Dia bilang, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun manusia dan kecuali aku. Maka Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Dan tidak pernah diberikan kerajaan itu kepada kekuasaannya luar biasa. Memerintah jin, memerintah syaitan, mengetahui bahasa binatang, memerintah binatang-binatang, pasukannya binatang juga. Bayangkan itu. Dia bisa terbang ke sana kemari menggunakan awan. Awan bisa dia perintah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman? Kamu biasanya satu tahun makan berapa banyak bulan? Segini, dikasihlah pahat. Katakanlah seginilah. Oke, satu tahun ini saya kasih makan kamu. Tahun berikutnya datang Nabi Sulaiman. Dia bilang sama semut itu, loh, ini bahasa kita bukan bahasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak pakai lo. Jadi dia bilang, kenapa nggak habis ini? Kok masih ada sisa setengah? Kenapa nggak dihabisin? Apa kata semut? Wahai Nabi Allah, aku tahu kamu hebat. Kekuasaan yang Allah berikan kamu luar biasa. Kenapa saya tidak habiskan? Saya hanya makan setengah. Karena saya takut kamu lupa. Maka saya sisakan setengah. Tapi Allah tidak pernah lupa dengan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, rezeki yang dia berikan. Beda sama kamu. Maka jangan percaya manusia. Nabi Sulaiman aja semut tak percaya sama dia kalau dia mau. Karena kenapa? Manusia ini terbatas. Dia bisa saja lupa. Insya Allah Pak Ustaz besoknya dia lupa. Wah, ini manusia nggak bisa dipegang ini kata-katanya ini. Karena kenapa? Al-insan makan lupa. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya sama. Bukan dia sengaja, dia lupa. Maka Nabi Sulaiman itu dibilang sama semut, saya khawatir kamu lupa kasih makan saya. Maka saya siapkan setengah. Langsung sujud Nabi Sulaiman, ya Allah, Anta besar, wa ana fakiru Allah, Engkau maha besar. Aku ini adalah orang yang fakir. Semua kasih pelajaran sama Nabi Sulaiman. Ya, enggak, raja di dunia ini. Itu Nabi Pak. Nabi aja nggak bisa dipercaya 100% untuk masalah rezeki. Apalagi bagaimana? Jangan, ya, jangan terlalu berjatuh sama manusia. Manusia itu ada batas, ada keterbatasan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala janjinya tidak pernah menyalahi.
sengaja saya agak kenyang jangan ya yang boleh ya, mohon maaf ya. Jadi tidak usah kita khawatir. Kita ya bekerja, berusaha itu adalah jalan terbaik. Sunnatullah ya Allah. Rezeki itu pasti ada. Beri insya Allah. Apalagi kalau kamu bertawakal, la razaqnakum, kami pasti akan berikan kamu rezeki. Pastinya Allah. Jangan diukur dengan pasti. Insya Allah kita itu bisa 1 minggu. Insya Allah besok Ustaz 1 minggu itu baru jadi. Ya, saya sudah pelajari manusia ini. Oh, memang lagi hanya manusia itu juga Allah yang tepat. Makanya manusia harus mengucapkan ini insya Allah, karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Oh, dia tiba-tiba dia janji besok dia sakit, tidak bisa dia kerjakan karena tidak berdosa. Maka gunakan kata insya. Tapi jangan bersembunyi di balik insya. Saya tidak jawab dulu apa jawab. Saya rasa cukup lah ya. Insya Allah ini semoga menjadi bahan kerja kita pulang ke rumah. Ya, saya kunci beberapa kalam saya. Di antaranya adalah yakin itu buahnya adalah tawakal. Tidak akan bisa tawakal kamu kepada Allah. Tapi kalau kamu yakin akan ada buah dalam keyakinan. Apa buah keyakinan? Tawakal. Ada beberapa buah yakin. Buah yakin itu tawakal. Buah yakin itu sabar. Buah yakin itu taat. Buah yakin macam-macam kebaikan itu lahir dari buah keyakinan. Yang kedua, jangan sampai kamu hanya zikir Allah, Allah, Allah saja, tapi kamu tidak menerapkan ma'rifat itu dalam kehidupan nyata. Terapkan. Yang ketiga, kalau kamu tawakal kepada Allah, yakinkan pada dirimu bahwa pasti kamu akan Allah kasih rezeki dari keyakinanmu atas tawakalmu. Yang terakhir adalah kamu jangan khawatir kalau kamu berbuat baik. Pasti Allah mengapresiasi segala kebaikan yang kamu buat, karena Dia adalah Zat yang Maha Syukur, Zat yang paling tahu berterima kasih kepada hamba. Mestinya kalau boleh kita kata, ya Allah, tidak perlu Engkau berterima kasih kepada aku yang mesti berterima kasih kepadamu. Tidak perlu lagi ada namanya Zat Asyakur, itu namanya sifatnya Zat Asyakur, tidak perlu kira-kira begitulah. Tapi engkau menetapkan dirimu sebagai Zat yang Maha mengapresiasi kerja hamba-hamba yang soleh. Semoga kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.